Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Coba lihat kiri dan kanannya dulu. Masih ada sampah kan? Coba bersihkan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, sudah bersih? Sebelumnya marilah kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep larutan. Sebelumnya, di sini siapa yang tidak hadir? Ya, Sari kenapa? Oh, sakit. Semoga Sari lekas sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baiklah. Di sini sebelumnya Bapak ingin bertanya. Di sini siapa yang sudah pernah mencampurkan gula dengan air? Pernah semua? Oke. Kalau garam dengan air? Pernah juga? Oke. Kalau minyak dengan air? Pernah juga? Oke. Kalau garam dengan air, apa yang terjadi? Ya, Mesya? Ya, benar. Garamnya larut. Terus, kalau gula dengan air, siapa yang tahu? Ya, Rizky? Ya, benar, larut juga. Kalau minyak dengan air, gimana? Coba Dita. Ya, benar sekali. Air dan minyak tidak menyatu. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu larutan? Ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tahu, Bapak kasih tambahan nilai. Ya, Mesya? Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mesya. Oke, larutan itu merupakan suatu campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat telarut. Nah, di sini ada istilah campuran homogen. Siapa yang tahu apa itu campuran homogen? Ada yang tahu? Tidak? Baiklah, Bapak jelasin. Campuran homogen itu merupakan campuran yang dimana zat pelarut dan zat telarutnya tidak dapat dipisahkan lagi. Dan ada istilah satu lagi, yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang dimana campuran itu masih bisa dipisahkan. Oke. Sekarang, dari contoh 3 tadi, siapa yang bisa membuat mana dia campuran homogen dan mana dia campuran heterogen? Iya, Nova? Ya, benar sekali. Campuran homogen itu contohnya gula dengan air dan garam dengan air. Sedangkan campuran heterogen contohnya itu minyak dengan air. Di sini Bapak ada 2 gambar. Siapa yang bisa menyebutkan gambar 1 itu campuran apa dan gambar 2 itu campuran apa? Ya, Gia? Ya, benar sekali. Jadi, yang gambar 1 merupakan campuran homogen, di mana zat pelarut dan zat telarutnya tidak kelihatan lagi. Sedangkan pada gambar 2 itu merupakan campuran heterogen. Di sini kelihatan ada tanda pemisahnya. Jadi, jika dilihat kasat mata, itu campuran homogen, itu tidak terlihat lagi mana zat telarutnya, mana zat pelarutnya. Sedangkan campuran heterogen itu masih kelihatan mana zat telarutnya, mana zat pelarutnya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama itu kalian tahu tentang konsep larutan. Dan yang kedua itu kalian tahu tentang satuan dari larutan. Dan yang ketiga itu kalian bisa membuat suatu larutan dalam konsentrasi tertentu. Baiklah,
kita masuk ke materi. Yang pertama itu larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat telarut. Zat pelarut sendiri itu merupakan zat yang paling banyak, sedangkan zat telarutnya merupakan zat yang sedikit. Contohnya, garam dengan air itu garam merupakan zat telarutnya, sedangkan air merupakan zat pelarutnya, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah dari garam. Oke, dalam satuan konsentrasi itu ada banyak. Salah satunya itu ada molaritas yang biasanya disimbolkan dengan M besar. Ada molalitas, itu disimbolkan dengan M kecil. Ada fraksi mol, biasanya disimbolkan dengan X. Dan ada normalitas, yang biasanya disimbolkan dengan N. Yang paling sering dijumpai itu ada 4 yang tadi. Ada molaritas, normalitas, fraksi mol, sama normalitas. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang molaritasnya aja dulu. Molaritas, rumusnya itu, di sini Bapak sudah ada buat rumusnya. M sama dengan massa dalam gram dibagi mR dikali 1000 per volume. Kenapa 1000? Karena volumenya di dalam mililiter. Sedangkan volumenya di dalam liter itu dibagi dengan 1 dibagi dengan volume. Jadi jika satuan volumenya itu dalam mililiter, maka digunakan yang 1000. Sedangkan satuannya di dalam liter itu digunakan yang 1. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Jika kita ingin membuat suatu larutan natrium hidroksida atau NaOH 1M ke dalam 100 ml, maka kita harus menimbang massa NaOH berapa. Jadi, yang kita ketahui, yang pertama itu M-nya. M besarnya itu 1M. Volumenya itu 100 ml. Kemudian kita cari MR dari NaOH. MR dari NaOH itu 40. Jadi, kita tinggal masuk ke rumus. Rumusnya menjadi M sama dengan massa dalam gram dibagi MR dikali 1000 per mililiter. Kenapa kita pakai 1000? Karena kita menggunakan volume di dalam mililiter. Jadi, massa sama dengan M kali MR dikali volume dibagi dengan 1000. Tinggal masukkan ke rumus, didapat massanya itu 4 gram. Jadi, untuk membuat NaOH dalam 1M ke dalam 100 ml itu memerlukan natrium hidroksida sebanyak 4 gram. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, Mesya, kenapa mukanya pucat? Sakit. Kalau udah nggak kuat, mending pergi ke UKS, minta obat terlebih dahulu. Oke, kalau masih kuat, nanti kalau udah nggak kuat, izin aja dengan Bapak pergi ke UKS. Oke? Oke. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba novel simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yap, benar. Ada yang ingin menambahkan lagi? Coba Gia. Yap, benar. Benar dikatakan temannya. Kalau larutan merupakan suatu campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat telarut. Zat pelarut lebih banyak volumenya ketimbang dengan zat telarut. Oke, untuk konsentrasinya sendiri, itu yang sering kita jumpai itu ada molaritas, ada normalitas, molalitas, dan fraksi mol. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini,
Bapak ingatkan lagi, untuk minggu depan itu kita akan melakukan sebuah praktikum. Jadi jangan lupa membawa peralatan yang akan kita gunakan. Dan sekarang terakhir itu kita akan post test. Soalnya cuma 2. Oke, keluarkan dulu kertasnya. Oke, udah. Yang pertama itu, coba buat larutan garam 1 ml ke dalam 100 ml. Yang kedua, coba buat larutan garam 1 ml dengan volume sebanyak 1000 ml. Oke, 2 soal 10 menit. Kalau udah siap, boleh dikumpulkan. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Oke, masih diingatkan, minggu depan itu kita praktikum. Jangan lupa bawa alat-alat yang akan kita gunakan. Baiklah, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.